Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wundi Pratiwi. Saya adalah motivator di Bimba BBC Koja. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ketiga mengenai job description dan tanggung jawab motivator. Bila ada murid yang tidak mau masuk kelas, diberikan kegiatan yang disukai. Apabila ada murid yang menangis, kita sebagai motivator harus menenangkan dengan memberikan kegiatan yang disukai. Apabila ada murid yang mengganggu murid lain, segera alihkan dengan memberikan kegiatan yang disukai. Apabila ada murid yang melamun, segera ajak murid tersebut bicara dan libatkan murid untuk kegiatan agar kembali fokus. Yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan level, membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Tugas rutin yang dilakukan motivator setiap harinya adalah mempersiapkan kelas dalam keadaan rapi dan bersih. File kegiatan sudah dipersiapkan, selalu ceria menghadapi murid. Murid merasa nyaman dan senang ketika di dalam kelas. Lakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Pastikan pemberian PMR sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak adalah dengan berinteraksi dengan murid, mengamati perilaku dan respon murid dalam berbagai situasi dan kegiatan, bertanya langsung kepada murid tentang minat dan kesukaan mereka, melakukan kegiatan yang memungkinkan murid mengekspresikan diri seperti bermain, diskusi, atau proyek kreatif, dan berbicara dengan orang tua atau wali murid untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai karakter dan kesukaan murid. Menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan, positif, dan mendukung kegiatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa senang, termotivasi, dan tertarik untuk belajar. Mereka harus merasa aman dan nyaman untuk bereksplorasi dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar. Harus menyayangi dan mengasihi murid. Motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri, dapat menerapkan konsep dasar variation skill, konsep dasar Bimba AIUEO, dan kurikulum Bimba AIUEO. Dan yang terakhir, motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Tanggung jawab motivator Bimba adalah menjadikan suasana di kelas aman, nyaman, dan menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. Yang pertama, stop kontak atau saklar tertutup dengan aman. Yang kedua, tidak ada sajam. Yang ketiga, tidak ada binatang atau serangga. Yang keempat, tidak ada tumpahan air. Yang kelima, meyakinkan anak bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik, atau psikis dari motivator, teman, atau orang tua. Sirkulasi udara di dalam kelas baik. Motivator harus mengasihi, menyayangi, dan melakukan pendekatan secara fisik maupun emosional kepada murid. Dengan cara tersenyum, menyapa, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi, melakukan tindakan preventif saat murid mengganggu teman atau motivatornya. Menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Yang
Yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi minat individu setiap anak. Yang kedua, menyusun kegiatan belajar yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi dan mengejar minat mereka melalui proyek-proyek dan aktivitas yang relevan. Yang keempat, menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua untuk mendapatkan wawasan tentang minat anak di luar kelas. Yang kelima, memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama, mengamati dan menilai perkembangan setiap anak secara teratur. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan masing-masing anak. Yang ketiga, mengatur kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak. Yang keempat, memberikan tantangan yang tepat yang dapat membantu anak berkembang lebih lanjut tanpa merasa terbebani. Yang kelima, berkolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli lainnya jika diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan anak. Sekian penjelasan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.